dari dogma-dogma. Yang pertama, gereja universal. Ini ada dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am. Nah, ini berbicara tentang tubuh Kristus, baik yang ada di bumi maupun yang ada di Firdaus sekarang yang dalam penantian. Ya, jadi itu gereja yang am. Lalu ada istilah jemaat dalam arti tunggal digunakan untuk menunjukkan beberapa jemaat yang berada dalam satu wilayah, seperti gereja Efesus, gereja Korintus. Nah, ini berbicara tentang jemaat-jemaat yang ada dalam satu wilayah dan juga jemaat lokal. Ini yang ketiga, suatu perhimpunan tertentu, tempat bersekutu yang terus-menerus. Ini bisa di rumah dan bisa juga di gereja-gereja yang lokal seperti yang tempat kita sedang terhisap sekarang ini. Nah, ada beberapa definisi gereja, ya, konsep-konsep dari pandangan-pandangan. Yang pertama, pandangan gereja Ortodoks Timur. Menurut pandangan gereja Ortodoks Timur, bahwa gereja adalah tubuh Kristus yang kudus dan apostolik, tempat manusia mengalami keselamatan melalui partisipasi dalam kehidupan Allah. Jadi gereja hidup dalam kesinambungan tradisi para rasul yang dipelihara oleh Roh Kudus dan diwujudkan terutama melalui liturgi, melalui sakramen, melalui doa serta kehidupan kudus. Jadi tujuan akhir gereja bukan sekedar keselamatan individu, tetapi teosis, bagaimana dia mengalami kealahan itu. Gereja merupakan masyarakat yang terbentuk secara ilahi, yang anggota-anggotanya terdiri dari ras dan bangsa, semuanya berpegang pada satu iman. Nah, perhatikan di sini, kalau Katolik penekanannya. Menggunakan sakramen-sakramen yang sama sebagai sarana kekudusan dan keselamatan. Dan semuanya diperintahkan dengan lemah lembut oleh Santo Petrus, wali Kristus, yang diwakili sekarang oleh Sang Paus. Nah, jadi kenapa orang-orang Katolik sangat menghargai sakramen-sakramen, sangat menghargai dengan yang namanya sakramen kudus, sakramentologi, karena dalam konsep mereka bahwa gereja adalah semua orang yang berpegang teguh pada satu iman, yang menggunakan sakramen-sakramen yang sama sebagai sarana kekudusan dan keselamatan. Yaitu karena sakramen itu menyelamatkan. Sehingga ketika terjadi wabah penyakit yang begitu menakutkan, sebagai bentuk kesadaran untuk meyakini keselamatan daripada anggota-anggota jemaat, anggota-anggota keluarga, baik yang dewasa maupun yang anak-anak maupun baby, supaya keyakinan terhadap keselamatan itu bisa terbentuk, maka dari mulai bayi pun sudah dilakukanlah sakramentologi. Adalah sebuah jemaat yang terdiri dari orang-orang percaya, di mana firman Allah yang di mana firman Allah yang murni dikhotbahkan, serta sakramen dilayankan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan perintah Kristus. Nah, bagi orang Anglikan, yang utamanya adalah di gereja itu ada di dalam Kristus dan menerima firman Allah yang murni. Ya, jadi sakramen-sakramen dilakukan tetapi bukan sebagai sarana keselamatan. Maka mereka masih melanjutkan sakramen-sakramen itu. Nah, bagi kaum reform, ini sudah mewakili lah ya, walaupun tidak secara spesifik keseluruhan. Pengakuan iman Westminster menyatakan gereja yang am atau gereja universal
yang tidak kelihatan terdiri dari sejumlah jumlah orang yang terpilih, dan gereja yang kelihatan adalah yang juga atau universal menurut Injil, terdiri dari semua orang di seluruh dunia yang mengakui iman yang benar. Nah, karena reform ini kan selalu identik dengan predestinasi. Jadi bagi mereka, gereja itu adalah hanya untuk orang-orang yang terpilih. Dan terpilih dalam konsepnya itu masing-masing memang pasti memiliki pandangan tersendiri dan berbeda-beda. Jadi, ya, kenapa pandangan reform seperti itu? Kenapa orang-orang dari gereja reformasi seperti itu? Ya, karena mereka punya konsep seperti ini. Gereja Baptis adalah suatu kumpulan orang-orang kudus yang kelihatan, yang dipanggil dan dipisahkan dari dunia oleh firman dan roh Allah, untuk memberikan pengakuan iman yang kelihatan tentang Injil setelah mereka dibaptis ke dalam iman tersebut. Jadi, orang-orang yang masuk dalam gereja itu adalah hanya orang-orang yang dibaptis. Terakhir, gereja Pentakosta. Walaupun banyak model gereja yang lain ya, tapi ini sudah kita singkatlah. Menurut pandangan gereja Pentakosta, gereja adalah komunitas orang percaya yang lahir baru, dipenuhi Roh Kudus, hidup dalam kekudusan, serta diutus untuk memberitakan Injil dengan kuasa Allah sampai kedatangan Kristus yang kedua. Gereja bukan hanya institusi keagamaan, tetapi tubuh Kristus yang hidup dan bergerak dalam manifestasi Roh Kudus untuk menjalankan misi kerajaan Allah